Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di kesempatan hari ini kita akan langsung ke proses perakitan pemasangan di bagian komponen-komponen mesin yang sebelumnya motor ini kayak udah dipasang. Yang sebelumnya motor ini parah ya. Di bagian piston hancur. Di bagian piston hancur. Di bagian pennya lepas dan ke bagian boring baret, dalamnya hampir 3-4 mili di bagian boring, dan mau tidak mau boring harus di overboss atau diganti satu paket. Nah ya, berhubung kita sudah melalui obrolan panjang dengan yang punya motor, jadi di bagian boring tidak diganti satu paket melainkan ditanam boring, di overboss ya, ditanam boring. Nah selanjutnya kita nanti jelaskan spare part apa saja yang diganti, part-part apa saja yang diganti ya, seiring langsung ke proses pemasangan. Oke, kita rakit dulu, kita pasang dulu di bagian blok silinder, kita pasang seal klep. Nah, ini untuk informasi ke yang punya motor. Ini seal klep diganti dengan yang baru, seal klep yang asli ori ya. Kita pasang. Nah, di sini ada ring. Sebenarnya untuk tutorial pemasangan perakitan di bagian komponen area mesin di bagian blockhead, lebih tepatnya untuk jenis motor Honda Beat, ini sudah beberapa kali saya tutorialkan. Silahkan kunjungi video-video sebelumnya, banyak. Jadi tak perlu kita jelaskan lebih detail lagi di sini. Tinggal lihatkan saja ya, lihatin saja nih. Selanjutnya ini kita buatkan videonya sekaligus buat pembuktian ke yang punya motor apa saja komponen spare part yang kita ganti. Oke, biar tidak ada salah paham. Oke, sekarang dipasang di bagian pegas. Nah, di sini ada yang rapat dan ada yang renggang. Yang rapat letaknya di bawah, yang renggang letaknya di atas. Kalau patokan pada cat, di sini yang ada catnya letaknya di atas. Oke, pasang satunya. Tuh, gini. Nah selanjutnya pakai kain. Ini buntal-buntal kayak gini. Oh, di bawah. Setelah kayak gini, pasang ini. Silahkan simak saja videonya. Kita buat sampai menyala. Pasang pakai karet, injak. Nah, masuk. Sekarang satunya. Nah. Oke. Selanjutnya pasang noken as.
Ini gelap bro, kita kasih pencahayaan. Nah. Kita pasang rocker arm untuk di bagian cam, untuk di bagian rocker as. Ya, ini sentilnya nih, yang di bagian rocker as. Ini menghadap ke depan ke sini. Ini menandakan posisi cam, posisi rocker as pada posisi netral nih, sentil ini lurus dengan lubang baut yang penahan rocker as. Ya. Dan untuk di bagian rocker arm di sini, yang in dan yang X ini tidak mungkin keliru. Di sini yang in ada tulisan I dan yang X ada tulisan E. Nah, tuh. Ya. Tuh. Oke. Kita pasang yang X. Nah, untuk di pin di sini, nih, ini jangan keliru juga nih untuk pemasangannya. Yang ada dratnya nih, posisikan. Kita zoom sedikit. Nah, yang ada dratnya ini letaknya sebelah sini buat nyabut, masukin baut klep. Nah, tuh ya, diukur. Aduh, jatuh guys, kotor. Ini diukur. Lubang ini untuk penahannya di sini dan yang ini penahan di sini. Tuh. Ini jangan kelip kalau dipasang di sini, nanti tidak ada buat penahan pennya, bautnya nggak masuk, nggak ada lubang dratnya di bagian pen ininya. Nah. Masuk. Lanjut. Pasang yang in. Ini mau hujan. Nah, setelah kayak gini selesai. Untuk penyetelan klep nanti kita setelnya di ini setelah dipasang ke bagian mesin, ke bagian, setelah kita rakit ke bagian sini, baru kita setel ulang di bagian klep. Karena kalau misalkan disetel di bawah di sini, biasanya saat dikencangkan di bagian baut silinder ya, yang 4 ini dia ada perubahan. Makanya kita setelnya nanti setelah ini di atas. Ini baut penahan bearing. Ini kunci sok 8. Oke, untuk di bagian blok silinder kop ini sudah terpasang. Ya. Untuk celah klepnya nanti kita atur lagi. Ini sudah terpasang. Lanjut kita pasang di bagian blok silinder, di bagian boring. Nah, untuk di bagian boring, Keng, saya urut atau coba Keng. Nih ya, kita bedakan. Untuk di bagian piston
Ini khususnya untuk yang punya motor. Ini penting sekali. Ya, nanti takut salah paham nih. Nih ya, untuk piston sebelumnya menggunakan yang ini. Dimana ini kepunyaan bit yang starternya kasar. Ya, KPY kodenya. Bit karbu, bit injeksi yang starternya kasar ini sama tuh pakainya. Ini macet nih, lepas di bagian pinnya. Nah, ini kepunyaannya. Kalau ini untuk bit ESP, Vario ESP itu, Vario ini. Nah, pistonnya modelnya kayak gini, nggak full. Tuh. Pistonnya nggak full. Tuh. Sedangkan ini full, ini tidak full. Dan di bagian sini untuk piston kepunyaan bit ESP di sini ada coakan klepnya, ya, ada coakan klepnya. Sedangkan untuk yang injeksi bit KPY kode partnya di sini tidak ada coakannya, melainkan dibuatkan coakannya sendiri menggunakan gurinda dan hasilnya juga berantakan tuh, tidak rapi. Oke, kalau rapi tidak masalah, tapi ini tidak rapi. Nah, ini kepunyaannya modelnya kayak gini, tuh, ya pistonnya. Kita gunakan piston pakai ya. NPP deh. Nah, jadi pistonnya kita gunakan NPP ya. Pakai NPP, lumayan lah NPP standar. Karena sebelumnya saya sering pakai gunakan produk NPP, hasilnya lumayan awet, bagus. NPP. Dan untuk di bagian blok silinder, di bagian boring, ini tidak dibelikan sesuai dengan pembicaraan kita sebelumnya ya. Di sini tidak kita belikan. Ini sudah melalui obrolan yang panjang dengan yang punya motor. Pistonnya menggunakan NPP, boring tidak dibelikan satu paket, melainkan ditanam boring, di overboss ya, di quarter pakai diameter standar, oversize standar tuh. Standarkan ulang. STD ya, ton tuh, oke ya, pasang ring ya. Piston boring tidak dibelikan satu paket, melainkan ditanam boring. NPP pakainya. Pasang ring. Untuk pemasangan ring sudah saya berikan tutorialnya sering di video pembongkaran mesin. Untuk pemasangan ring seher, celak ring seher sudah saya sering videokan, dan untuk pemasangan di bagian boring juga kesini sudah saya videokan, banyak videonya ya. Tinggal cari di profil YouTube saya, di sana banyak videonya. Jadi untuk pemasangan mungkin sekarang ini kurang begitu detail pemasangannya, tidak saya buat sedetail mungkin untuk pemasangannya. Jadi ada yang di skip ya, karena durasinya nanti lama. Masa kita mau ulang-ulang lagi untuk proses tutorial perakitannya, karena sudah saya buatkan di video-video sebelumnya ya. Jadi ini kita skip pemasangan boring ya. Pokoknya di sini packingnya gunakan yang bagus. Sebelum dipasang boring ya, dipastikan di bagian sini sirkulasi olinya normal. Pasang oli, terus diengkol-engkol supaya di lubang ini keluar oli nih ya. Jika tidak keluar oli di bagian sini, periksa pompa olinya ya. Jangan dulu periksa pompa oli, bisa teman-teman periksa di bagian sini, di bagian ini nih saringan oli di bawah. Jika tersumbat di sini banyak kotoran, oli tidak akan terhisap oleh pompa oli, karena sebelum oli terhisap oleh pompa oli ya, dia akan tersaring terlebih dahulu ke sini. Jika di sini mampet, oli tidak akan terhisap oleh pompa oli. Oke, percuma mau Anda turun mesin beberapa kali pun, ganti boring, ganti piston, ganti komponen-komponen yang ada di bagian silinder kop, percuma. Kalau di sininya tersumbat ya, oli tidak akan naik ke bagian silinder kop, tidak akan melumasi ke komponen-komponen yang ada di bagian silinder dan silinder kop, dan alhasil di bagian silinder dan silinder kop hancur ya, karena tidak terlumasi oleh oli. Jadi ini sangatlah penting, sangat penting di bagian sini. Ini harus dibersihkan, harus bersih
Ya, bisa teman-teman buka di sini, ini kunci 17. Pakai kunci 17 sok bukanya. Baiklah, untuk pemasangan boring videonya kita skip. Setelah terpasang, lanjut ke proses yang selanjutnya di bagian area CPT. Ya. Karena kita informasikan lagi ke yang punya motor, karena yang diganti di bagian area sini, di bagian sini, ya. Nanti kita ambilkan spare partnya. Nih ya, ini packing ini apa? Head tutup klep. Ini pakai yang K25 juga bisa. Pakai yang K25, yang penting ya, yang ori, yang asli tuh ya. Yang pakai yang asli. Untuk harganya di sini 35, tapi setiap tempat-tempat beda-beda, beda tempat beda harga, oke? Lem packing. Terus nih packing ini, packing boring nih tuh ya. Ini pakainya pakai yang kayak gini, ini dijamin tidak akan mengembang, walaupun kena panas tidak akan mengembang di bagian sini, di bagian packing ini ya. Pakai packing yang bagus. Nah, untuk packing kalengnya tidak kita ganti, pakai yang bekasnya. Oke. Sini. Ini seal klep, piston, overboss ya. Lem packing nih udah. Ini busi yang sebelumnya, permasalahan sebelumnya busi yang bermasalah. Ini juga untuk di bagian sini, kan ini juga masih belum dibayarin, masih satu servisan di motor ini. Ini busi tuh ya. Untuk di bagian sini tidak kita videokan, oke? Ini saja yang diganti untuk di bagian depan. Ya. Baiklah, videonya kita skip. Nanti setelah terpasang di bagian sini lanjut ke bagian CPT. Kita kasih tahu dulu, kita kasih tahu lagi komponen apa yang diganti di bagian area CPT. Ya, untuk di bagian depan saya kira sudah jelas, ini yang diganti. Ya. Untuk tutorial lengkapnya silahkan kunjungi di kolom deskripsi. Videonya, linknya nanti saya cantumkan untuk video lengkap pemasangan di bagian sini. Ya. Kita skip. Ini mau hujan, berisik, atasnya berjaringan. Oke, ya, kita lanjutkan. Untuk di bagian silinder dan silinder kop sudah kita rakit semua, sudah kita pasang. Tinggal pemasangan di bagian cover-covernya, di bagian atum-atumnya. Ini lagi dicuci. Tuh, kamu angkat-angkat mung, kabeh atum-atum mung. Tuh lagi direndam, tuh. Tuh itu lagi. Tuh lagi direndam, soalnya kotor parah. Ya, nanti kotoran-kotornya nanti takut terhisap ke ruang pembakaran, nanti takut menyempil ke bagian klep, nanti hilang kompresi ya. Jadi di bagian sini diusahakan harus bersih nih, di bagian saringan filter udara ini juga kotor-kotor, lagi dicuci dulu. Nah, setelah bersih nanti kita pasang di bagian sini. TB juga mau dibersihkan, tuh, mau disemprot karena TB-nya juga kotor parah, banyak keraknya. Filter udara juga kotor, diganti. Nah, untuk kita informasikan kepada yang punya motor ya. Ini tonjokan keteng tidak kita ganti ya nih. Walaupun bukan punyanya, ini kepunyaan motor mungkin Karisma yang model kayak gini, Honda Sonic CBR 150 ya. Modelnya kayak gini, kalau punya Beat bukan kayak gini modelnya. Ya. Tapi sejauh ini fungsinya masih kerja normal. Jadi tidak mesti kita ganti. Yang terpenting fungsi dan kerjanya. Ini cuma memberitahukan saja bahwa tonjokan keteng bukan kepunyaannya. Tapi ini tidak kita ganti, masih normal fungsinya, oke? Nih, untuk komponen-komponen yang kita ganti nanti, sekarang nih, untuk di bagian sini, ini sudah kita cuci. Ya, sebelumnya kotor parah berpusat dari seal ini bocor. Nah, ini belum kita buka, nanti kita ganti nih. Seal kruk as, ganti. Selanjutnya bibel diganti, bibel ya. Selanjutnya cam di sini, ini tuh diganti ya, yang asli tuh ya, yang asli ini diganti karena sebelumnya. Nah, tuh dalam. Nanti ini
habis di bagian rollernya, cepat habis karena di sini ada bergelombang, karena di sini ada naik turun roller ya. Ini diganti, roller diganti sepaket karena sebelumnya sudah peang-peang ya, yang ori. Rumah roller juga, rumah roller ganti karena sebelumnya parah. Slide piece karet bantalan rumah roller diganti karena sebelumnya tidak ada sama sekali. Filter udara diganti ya, filter udara karena ini parah kotor. Kemungkinan semenjak beli motor belum pernah diganti mungkin di bagian ini filter udara. Untuk di bagian bosnya ini tidak kita ganti, masih aman di bagian bos ini ya, aman. Tuh. Ini juga pergantian di sini ya, segini yang diganti untuk di bagian area sepitik. Untuk pemasangan nih TB-nya juga kotor nih, tuh ya, kotor parah nih Pak, TB-nya kotor parah. Ini kita servis TB-nya, tuh ya, kotor parah. Untuk ngebersihin TB ini pakai carbo cleaner Pak nih, tuh. Oke. Baiklah, mungkin ini sekedar informasi saja komponen yang diganti di bagian area sini. Kita skip videonya setelah terpasang karena untuk perakitan di bagian area bak sepitik sudah sering saya tutorialkan di video-video sebelumnya, silahkan cari saja ya. Jadi videonya kita skip, lanjut setelah motor menyala. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Ini semua komponen mesin, baik di bagian area sepiti maupun di bagian area silinder dan silinder kop. Ini bekas-bekasnya, semuanya sudah terpasang. Ini bekasnya nih, piston, seal clamp, kita kumpulkan. Nah, di sini di bagian TB dan filter udara di sini nggak ada kelamnya Pak nih tuh. Jadi ditambah ini kelam di bagian kepala TB dan filter udara, kelamnya nggak ada. Tambah itu ya satu. Ini semuanya sudah terpasang, tinggal ini doang, tinggal kita coba nyalakan. Oke, Pak. Coba nyalakan di engkol lah starter Pak. Ini starter. Bismillahirrahmanirrahim. Kakinya lemah. Selabes lah. Kontak lagi. Coba. Ya. Bensinan dia. Ayo. Oke, ya. Untuk di bagian mesin ini sudah menyala, sudah hidup. Untuk di bagian
tutup knalpot di bagian sini. Ini bukan kepunyaannya. Tuh, beda. Bukan kepunyaannya. Nah, ini motor sudah menyala. Sudah tidak berasap. Ya, suaranya sudah lembut kembali, sudah normal. Tuh, bisa teman-teman dengarkan nih suaranya. Nah, lembut. Ini akinya baru ngisinya tuh. Ya, suaranya sudah lembut kembali. Sudah normal nih suaranya. Dan di bagian knalpot sudah tidak berasap, suaranya sudah tidak berisik. Kita lihat di sini, ini sebelumnya di bagian hawa mesin ini keluar asap nih parah di sini. Sekarang kita coba lihat. Kalau yang normal di sini nggak akan keluar asap. Cuman ada udara yang keluar doang, hawa dari putaran mesin di dalam gitu. Tuh. Ini nggak ada asap dari sini kalau yang normal. Nah, jika teman-teman menjumpai motor teman-teman semua dari sini keluar asap, terlihat ada asap putih keluar dari sini atau keluar oli dari sini, ya. Ini menandakan bahwa kompresi lemah. Kompresi masuk ke ruang tampungan oli, ya. Kebocoran kompresi kalau keluar dari sini dari hawa mesin. Ya, kalau berasap dari sini. Itu dipastikan kompresi lemah, ada kebocoran kompresi masuk ke ruang tampungan oli. Nah, sudah tidak berasap, mesin sudah normal. Oke. Mungkin videonya cukup sampai di sini, ya. Untuk kepada yang punya motor, motornya sudah sembuh Pak untuk di bagian mesin. Cuman ini tidak bisa langsung diambil motornya. Kita tunggu endrain dulu biar lancar di bagian pistonnya, soalnya di bagian boringnya oper bosan, tanam boring ya, supaya lancar di bagian piston dan di bagian boring supaya lancar. Setelah lancar bisa diambil. Ini hari Selasa, paling besok hari Rabu ya, Rabu siang. Biar kita endrain dulu, biar kita lancarkan dulu di bagian pistonnya, kita nyalakan. Nanti kita tes drive. Setelah melakukan test drive baru besok bisa diambil. Oke. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan kawan-kawan semua dimanapun Anda berada yang membutuhkan, ya. Jika berkenan silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi, like, dan jika ada pertanyaan komentar di kolom komentar. Nanti insya Allah saya jawab. Jika tidak dijawab jangan marah, ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.